Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dalam video kali ini sesuai judul yang sudah saya kasih, saya akan membahas kapan sih waktu yang tepat untuk ibu yang habis melahirkan menggunakan KB dan jenis KB apa saja yang cocok. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, setelah kita melahirkan, tubuh kita otomatis akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon prolaktin atau hormon laktasi yang dikeluarkan ketika ibu menyusui bayinya. Hormon tersebut juga bisa dijadikan sebagai metode kontrasepsi yang disebut dengan MAL. Metode ini berlangsung ketika ibu menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan juga ibu belum mendapatkan menstruasi pertama kali selama 6 bulan. Namun, jika ibu tidak menyusui secara eksklusif dan sudah mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya setelah melahirkan, ibu tidak boleh lagi menggunakan metode kontrasepsi MAL. Jadi, ibu harus segera memilih alat kontrasepsi yang tepat dan pas pada kondisi ibu saat ini. Seperti apa ya KB yang tepat untuk ibu yang habis melahirkan? Poin penting yang harus diingat adalah ketika ibu sudah selesai melahirkan, ibu akan melalui fase menyusui. Kenapa poin penting itu harus selalu diingat? Karena ketika ibu sedang dalam fase menyusui, ibu tidak boleh memilih sembarangan KB. KB yang tepat untuk ibu yang sedang dalam fase menyusui, kalau ibu ingin menggunakan KB hormon, sebaiknya ibu menggunakan KB hormon yang tidak mempengaruhi proses keluarnya ASI dan ASI tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu KB hormon apa sih yang cocok untuk ibu yang sedang dalam fase menyusui? Yaitu adalah suntik 3 bulan. Kenapa harus suntik 3 bulan, bukan yang 1 bulan aja? Karena suntik 3 bulan itu di dalamnya itu memiliki kandungan hormon progeston. Jadi, hormon itu tidak akan mengganggu proses keluarnya ASI dan tetap akan membuat ASI kita keluar dengan lancar dan tidak akan terhenti. Namun, jika ibu tidak ingin menggunakan KB hormon, ibu bisa menggunakan KB non-hormonal. Apa sih KB non-hormonal? Yaitu KB IUD atau spiral. Nah, KB IUD ini bisa ibu gunakan ketika ibu sedang mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya setelah melahirkan, yaitu pada hari ketiga atau hari keempat atau 3 hari sebelum berakhirnya menstruasi. Kenapa ya harus pada hari itu? Alasannya karena ketika ibu sedang mendapatkan menstruasi, mulut rahim itu akan mengalami sedikit pembukaan sehingga memudahkan alat kontrasepsi IUD ini masuk ke dalam rahim ibu dan tidak akan mengalami sakit. Nah, jika ada yang beranggapan menggunakan KB IUD ini akan terasa sakit dan nyeri, itu tidak benar ya. Kenapa? Karena ketika menstruasi saat akan pemasangan KB IUD itu, mulut rahim akan mengalami pembukaan dan akan bersifat lunak sehingga tidak sakit ketika memasukkan alat kontrasepsi IUD itu ke dalam rahim.
KB ini tidak menggunakan hormon, melainkan menggunakan bahan yang terbuat dari tembaga yang didesain seperti huruf T, kemudian dimasukkan ke dalam mulut rahim sehingga akan menutupi tuba Fallopi kanan dan kiri, sehingga tidak akan terjadinya pembuahan sel telur. KB ini sangat cocok untuk ibu yang tidak bisa menggunakan KB hormonal. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kondisi apa saja sih yang tidak bisa menggunakan KB jenis hormon. Pertama, ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena jika ibu tetap memaksakan menggunakan KB jenis hormon, bisa menyebabkan peningkatan darah tingginya semakin cepat. Jadi, disarankan ibu untuk tidak menggunakan KB hormon, itu maupun suntik, implan, dan juga pil. Yang kedua, yaitu ibu yang sering mengalami sakit kepala atau migrain juga tidak dianjurkan menggunakan KB hormon. Nah, yang ketiga yaitu ibu yang dengan berat badannya yang obesitas tidak dianjurkan juga menggunakan KB hormon karena efek samping dari KB hormon itu yaitu bisa meningkatkan berat badan dengan cepat. Kemudian, efek samping dari penggunaan KB hormon ini, wajah ibu bisa timbul flek-flek hitam dan juga jerawat. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tidak menggunakan KB hormon. Ibu bisa mengganti dengan KB non-hormon. Sebenarnya jenis-jenis KB itu banyak. Ada KB IUD, implan, pil, dan juga kondom. Namun, kondom itu tidak 100% efektif untuk mencegah kehamilan karena bisa saja kondom itu bocor ataupun sobek. Nah, jadi untuk ibu yang baru saja melahirkan harus segera merencanakan akan menggunakan alat kontrasepsi apa yang nyaman, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jika ibu menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan belum mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya, ibu itu sudah dikatakan menggunakan metode kontrasepsi, yaitu metode kontrasepsi MAL. Namun, ketika ibu sudah 6 bulan atau sebelum 6 bulan sudah mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya setelah melahirkan, ibu diwajibkan untuk segera ber-KB. Nah, ibu bisa memilih KB yang hormon tapi yang tidak mengganggu proses laktasi atau menyusui ibu. Ibu bisa menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, jika ibu sudah tidak menyusui, ibu bisa menggunakan KB hormon yang lainnya. Tapi, jika kondisi ibu tidak memungkinkan untuk menggunakan KB hormon yang disebabkan karena beberapa hal seperti tekanan darah tinggi, ibu suka migrain atau sakit kepala, dan juga ibu mengalami berat badan yang obesitas, ibu bisa menggunakan KB non-hormonal seperti IUD atau spiral yang jangka waktunya selama 5 sampai dengan 10 tahun lamanya. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.